Saat ini di Indonesia sudah ada banyak merek vaksin COVID-19 yang bisa digunakan, antara lain AstraZeneca, Sinovac, Moderna, dan Pfizer. Setiap merek memang memiliki nilai efikasinya masing-masing, tetapi secara umum semuanya sama-sama terbukti ampuh memberi perlindungan dari dampak bahaya virus corona kok. Nah, buat kamu yang belum divaksin atau baru menerima vaksin dosis pertama, perlu banget tahu nih, kalau jarak pemberian dosis kedua di setiap merek vaksin itu berbeda loh. Misalnya, kalau di Sinovac, jarak pemberian dosis keduanya adalah 2-4 minggu setelah dosis pertama. Di AstraZeneca bisa beda lagi. Ya, intinya sih, beda merek, beda jenis, beda pula jarak pemberian dosis kedua atau jadwal vaksinasi berikutnya. Nah, biar kamu nggak bingung lagi soal beda jarak pemberian antar dosis vaksin COVID-19, saya bakal kupas tuntas semuanya di video ini. So, tonton sampai selesai ya! Halo, saya Dr. Chiho dari Halo Dokter. Sampai sekarang, pemerintah kita masih terus menggalakkan program vaksinasi COVID-19 di berbagai daerah. Tujuannya tentu supaya herd immunity bisa segera terbentuk dan pada akhirnya menyudahi pandemi COVID-19 ini secepat mungkin. Vaksin yang tersedia pun kini semakin bervariasi. Ada Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, terus ada Novavax, Sinopharm, Sputnik, Johnson & Johnson, dan vaksin merah putih. Apapun mereknya, fungsi vaksin COVID-19 sama saja kok, yaitu untuk membentuk imunitas terhadap virus corona dalam tubuh dengan tujuan melindungi kita dari paparan virus corona, meringankan gejalanya, dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi bila kita terpapar virus ini. Tapi walau tujuannya sama, kamu perlu tahu nih, kalau beda merek vaksin COVID-19 itu, beda pula jarak pemberian dosis keduanya. Ada yang cepat, ada juga yang lumayan lama. Ada yang pemberian dosis keduanya cuma 1 bulan setelah dosis pertama, tapi ada juga yang sampai 3 bulan. Nah, sebelum saya bahas satu persatu perbedaan jarak pemberian dosis kedua di setiap merek vaksin COVID-19, saya mau kasih tahu kamu info menarik nih. Kalau kamu mau tanya-tanya terkait vaksin COVID-19 langsung ke dokter, kamu bisa loh menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Bukan cuma praktis, di aplikasi Halo Dokter, pilihan dokternya juga banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog pun ada. Respons dokternya juga cepet loh, pertanyaanmu akan dijawab secara akurat cuma dalam waktu kurang dari 5 menit. Terus kalau ternyata dari sesi konsultasi kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi tatap muka ke klinik atau rumah sakit terdekat dari rumahmu. Langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Mudah banget kan? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, kita lanjutin lagi ya pembahasannya. Jadi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jarak pemberian dosis kedua di setiap merek vaksin COVID-19 itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang sedikit lebih lama. Biar gampang, saya jelaskan saja satu persatu ya, simak baik-baik loh. So, pada vaksin dari Sinovac yang namanya CoronaVac, jeda antara pemberian dosis pertama dan kedua yang saat ini berlaku di Indonesia 4 minggu atau 28 hari, dengan dosis sekali suntik adalah 0,5 ml. Sementara pada vaksin AstraZeneca, jarak pemberian dosis kedua sedikit lebih lama dibandingkan Sinovac, yaitu 12 minggu setelah dosis pertama. Sementara kalau untuk vaksin Moderna, jarak pemberian antara suntikan pertama dan kedua adalah 28 hari. Tapi pada kondisi tertentu, jarak pemberian dosis bisa juga diperpanjang hingga 42 hari. Ingat, perpanjangan ini nggak bisa sembarangan ya. Jangan sengaja dilama-lamain loh. Sebaiknya hanya dilakukan jika terpaksa dan dengan pertimbangan dokter. Oke, terus untuk vaksin Pfizer, jarak pemberian dosis keduanya adalah 21-28 hari setelah dosis pertama, dengan masing-masing dosis sebanyak 0,3 ml. Kalau kamu mendapatkan dosis kedua lebih cepat dari 21 hari, pemberian vaksin nggak perlu diulang. Tapi kalau dosis keduanya tertunda secara nggak sengaja, maka pemberiannya harus dilakukan sesegera mungkin. Jadi nggak ada istilah skip dosis ya. Lanjut, untuk vaksin Novavax, jarak antara dosis pertama dan kedua adalah 21 hari.
Beda lagi nih sama vaksin Sinopharm. Pada vaksin ini, jarak waktu yang direkomendasikan WHO untuk pemberian dosis kedua adalah 3-4 minggu setelah dosis pertama. Kalau pemberian dosis keduanya terlambat lebih dari 4 minggu, maka suntikan kedua harus diberikan sesegera mungkin. Terus, kalau vaksin Sputnik dari Rusia, meski jenis vaksinnya serupa dengan vaksin AstraZeneca, yaitu viral vektor, tapi jarak pemberian antar dosisnya relatif lebih cepat nih, yaitu 21 hari. Sementara untuk vaksin merah putih yang diproduksi sama PT Bio Farma, diperkirakan vaksin ini akan diberikan sebanyak 0,5 ml untuk 1 kali penyuntikan. Tapi karena hingga saat ini vaksin tersebut masih menjalani tahap uji klinis dan diperkirakan baru akan diedarkan pada awal tahun 2022, informasi seputar jeda waktu pemberian dosis booster masih belum bisa diketahui secara pasti. Jadi kita tunggu aja ya. Nah, untuk vaksin Johnson & Johnson agak beda nih dari merek vaksin lainnya, karena pemberian vaksin ini hanya 1 dosis saja alias single dose, yaitu sebanyak 0,5 ml. Sampai saat video ini dibuat, vaksin Johnson & Johnson belum didistribusikan ke masyarakat Indonesia. Tapi katanya sebentar lagi pemerintah bakal mendistribusikan vaksin ini kok, khususnya ke daerah-daerah yang masih rendah cakupan vaksinasinya. Semoga dengan hadirnya vaksin ini bisa membantu pemerataan vaksinasi COVID-19 di Indonesia ya. Terus dok, kenapa sih vaksin COVID-19 harus 2 dosis? Memang kalau 1 dosis saja nggak boleh? Well, sebenarnya bukan nggak boleh banget ya. Bahkan ada kan merek vaksin COVID-19 yang pemberiannya cuma 1 dosis alias single dose saja, kayak Johnson & Johnson tadi. Tapi bahan dan proses pembuatan tiap vaksin bisa berbeda, sehingga ada yang bisa saja hanya sekali sudah bisa memberikan efektivitas yang diharapkan, dan yang lain belum. Ada yang harus dilakukan lebih dari sekali untuk memberikan efikasi dan proteksi yang diinginkan. Kalau vaksin yang kamu dapatkan mengharuskanmu untuk mengambil 2 dosis vaksinasi, itu karena dari hasil penelitian yang ada menyatakan bahwa untuk mendapat hasil yang maksimal dari vaksin itu adalah dengan 2 kali pemberian atau 2 dosis. Maka, kalau vaksin yang kamu dapatkan adalah jenis vaksin yang terdiri dari 2 dosis, ya lengkapilah vaksinmu dengan 2 kali penyuntikan pada waktu yang ditentukan, supaya kamu bisa mendapat manfaat vaksin tersebut secara optimal. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kenapa kita butuh 2 dosis vaksin COVID-19? Jadi jangan sampai kelewat ya dosis keduanya. Terus, selain melengkapi jadwal vaksin, kamu juga jangan kendor menerapkan protokol kesehatannya ya. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah dulu deh. Apalagi kalau di rumahmu ada anak-anak, lansia, atau ibu hamil. Mereka semua lebih riskan tertular virus corona loh. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.